Channel ini juga akan mereka film-film dewasa Asia pilihan yang banyak orang gak ketahui dan beralur cerita menarik. So tenang aja, semuanya komplit. Ingat ya, subscribe. Ya udah, kita langsung ke pembahasan filmnya, cuy. Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Kepo Film. Sebelum lanjut menonton, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Kepo Film. Di video kali ini, Kepo Film akan menceritakan film yang berjudul Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita mulai. Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan dua orang pria yang sedang makan bersama. Kedua pria tersebut bernama Hajil dan Jongjil. Diketahui mereka berdua adalah kakak beradik. Hajil yang sebagai kakak memiliki sebuah penginapan, dan Jongjil sebagai adiknya ditugaskan untuk menjaga dan merawat penginapannya. Setelah selesai makan, mereka berdua kemudian membersihkan kamar penginapan, karena akan ada seseorang yang datang menginap. Tak lama kemudian datanglah orang yang akan menginap, yang ternyata seorang wanita yang akan menginap di tempat itu. Wanita tersebut bernama Jenny. Jongjil pun menjadi tak fokus karena melihat kecantikan Jenny. Diceritakan Jenny adalah seseorang yang berprofesi sebagai model, dan ia baru saja pulang dari Amerika. Jongjil lalu mengantarkan Jenny ke kamarnya. Scene pun berlanjut, terlihat Jongjil yang sedang duduk memainkan handphonenya. Lalu tiba-tiba Jenny datang menghampirinya. Di sini Jenny menanyakan apakah ada sesuatu yang bisa ia makan di penginapan tersebut. Jongjil pun mengatakan bahwa ada beberapa makanan yang tersedia di dapur. Jenny lalu pergi mengambil makanan tersebut. Saat sedang makan, Jongjil terlihat mencari kesempatan dalam kesempitan memperhatikan gunung aktif Jenny. Di sini Jenny kemudian mengajak Jongjil untuk mengobrol bersamanya, dan mengatakan bahwa Jongjil adalah penjaga penginapan yang tampan. Mendengar hal itu Jongjil pun seketika menjadi malu. Malam harinya terlihat Hajil yang baru saja pulang bersama dengan seorang wanita. Wanita tersebut adalah istrinya yang bernama Sojin. Mereka berdua membawa makanan untuk Jongjil, mereka pun lalu mengobrol bersama. Jongjil mengatakan kalau orang yang memesan penginapan sudah ada di kamarnya, dan yang memesan adalah seorang wanita. Hajil yang penasaran dengan wanita tersebut kemudian menyuruh Jongjil untuk memanggilnya, agar ia bisa melihatnya. Jongjil pun bergegas ke atas untuk memanggil Jenny. Mereka berempat pun kemudian makan bersama. Terlihat Jenny sangat lahap memakan makanan yang dibawa oleh Hajil. Sementara itu Hajil dan Jongjil terlihat memperhatikan Jenny yang sedang makan, di mana sebenarnya mereka berdua fokus untuk memperhatikan gunung aktif Jenny. Setelah mereka selesai makan bersama, Hajil dan Sojin yang sedang berada di kamarnya menceritakan tentang Jenny. Di mana Sojin tak suka jika ada seorang wanita yang menyewa penginapan mereka, apalagi wanita yang suka berpakaian aduhai mantap sekali. Akan tetapi Hajil meyakinkan istrinya untuk tidak berpikir sembarangan, karena itu adalah resiko dari membuat penginapan. Hajil lalu menggoda istrinya dengan mengajaknya menanam benih. Tak lama setelah itu, mereka pun langsung melakukan wik-wik. Sementara itu, Jenny yang sedang mandi tiba-tiba mendengar suara pemersatu bangsa. Dikarenakan kamarnya tepat bersebelahan dengan kamar Hajil, Jenny pun menjadi terpancing dan terpaksa bersolo karir, dengan melakukan olahraga colai khusus ciwi-ciwi. Esok harinya terlihat Jongjil, Hajil dan Sojin yang sedang duduk di ruang tamu. Saat itu mereka sedang sibuk dengan handphonenya masing-masing, lalu tiba-tiba datanglah Jenny menghampiri mereka. Namun Jenny yang sedang memakai handuk, dengan sengaja memperlihatkan gunung aktifnya. Sehingga membuat mereka bertiga pun menjadi kaget, hingga Sojin menjatuhkan handphonenya. Di sini Jenny datang meminta tolong untuk memakaikan lotion di tubuhnya. Dengan sangat terpaksa, Hajil pun kemudian menyuruh Jongjil untuk membantunya. Di mana sebenarnya Hajil sangat ingin sekali melakukannya, namun karena ia sedang bersama dengan istrinya, ia pun akhirnya menyuruh Jongjil. Dengan semangat perjuangan, Jongjil mengikuti arahan Hajil,
mereka berdua lalu pergi ke kamar Jenny. Ketika sampai di kamar, Jenny langsung melepaskan handuknya, yang membuat pedang Jongjil pun menjadi terbangun dari tidurnya. Jongjil lalu mengolesi lotion ke tubuh Jenny. Saat Jongjil telah mengolesi semuanya secara merata, Jenny tiba-tiba saja langsung mengajak Jongjil menanam benih bersamanya. Jongjil yang sudah terbawa suasana dengan senang hati menerimanya. Tak lama setelah itu, mereka pun langsung melakukan wik-wik. Sementara itu Hajil dan Sojin yang berada di bawah mendengar suara pemersatu bangsa yang dihasilkan oleh Jenny dan Jongjil. Malam harinya, terlihat seorang wanita yang datang ke penginapan itu. Wanita tersebut bernama Li Chan. Di mana Li Chan adalah pacar dari Jongjil. Ia lalu masuk ke dalam kamar Jongjil. Terlihat Jongjil yang sangat senang karena pacarnya tersebut datang menemuinya. Di sini Li Chan yang sudah rindu dengan servis Jongjil, lalu meminta jatah bulanan plus jatah hariannya. Tak lama setelah itu, mereka pun langsung melakukan wik-wik. Setelah selesai melakukan, mereka berdua pun makan bersama, untuk mengisi tenaga mereka yang sudah terkuras akibat menanam benih. Namun ketika sedang makan tiba-tiba Jenny pulang. Jongjil lalu mengajaknya untuk makan, dan mengobrol bersama mereka. Ia lalu memperkenalkan Jenny kepada pacarnya, dengan mengatakan bahwa Jenny adalah wanita yang menyewa kamar penginapan mereka. Mereka berdua pun lalu saling berkenalan. Jenny yang sudah mengetahui kalau Li Chan adalah pacar Jongjil dengan sengaja membuat Li Chan cemburu. Ia menceritakan bagaimana sensasi yang ia rasakan ketika menanam benih bersama Jongjil. Mendengar hal itu Jongjil pun menjadi kaget, dikarenakan Jenny menceritakan hal itu tepat di depan pacarnya. Sementara itu Li Chan yang mendengar cerita Jenny menjadi sangat kesal. Jenny lalu menambahkannya lagi dengan mengatakan bahwa Jongjil sangat ahli dalam menanam benih, sehingga membuat ia tak bisa melupakan servis yang diberikan oleh Jongjil. Hal itu pun membuat Li Chan semakin kesal. Karena sudah tak tahan mendengar cerita Jenny, ia lalu pergi meninggalkan mereka berdua. Setelah Li Chan pergi, Jenny pun meminta maaf kepada Jongjil karena menceritakan hal tersebut. Namun Jongjil tak bisa berbuat apa-apa lagi. Scene pun berlanjut, terlihat Jenny yang pergi menuju kamar Hajil. Ia lalu masuk ke dalam kamar dan membangunkannya. Ia mengajak Hajil untuk keluar dari kamarnya. Ketika di tangga, Jenny langsung memasang pose untuk menggoda Hajil, karena Hajil adalah manusia biasa yang normal, dengan sangat sigap langsung menerima godaan yang diberikan Jenny. Tak lama setelah itu, mereka pun langsung melakukan wik-wik. Namun ketika mereka berdua sedang melakukannya, Sojin bangun dan melihat mereka berdua yang sedang menanam benih. Ia pun langsung menegur mereka. Karena ketahuan, Jenny pun bergegas turun ke bawah, sedangkan Hajil hanya bisa pasrah untuk mendapatkan ceramah singkat dari istrinya. Terlihat Sojin sangat kesal dengan kelakuan suaminya itu. Di sini Hajil pun minta maaf kepada istrinya, ia merasa hilaf karena telah melakukan itu. Di akhir film ini, terlihat Jenny yang keluar dari penginapan dengan membawa barang-barangnya. Di mana ia tak akan tinggal lagi di penginapan itu. Namun saat akan pergi, Jenny terlihat sangat senang dengan semua yang sudah terjadi di penginapan tersebut. Film pun selesai. Terima kasih telah menonton video ini, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.